Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kesepuhan yang telah memimpin acara pengajian ini atau sebagai MC. Yang saya hormati segenap pengurus Masjid Al-Muttaqin tanpa saya sebutin satu persatu. Yang saya hormati guru kita Ustaz Kurnia Solihin, Bapak RT, semua ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah masjid Mardotillah, jamaah Musola Al-Ikhlas, ada Roja, semua atau independen dari mana-mana yang bisa hadir mengikuti acara taklim rutinitas di hari Ahad subuh setelah sholat subuh. Semua remaja-remaji pokoknya dari A sampai Z yang saya hormati, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena atas nikmat Allah lah pada pagi hari ini atau subuh ini diawali dengan sholat subuh berjamaah, dan insya Allah dilanjutkan dengan ta'lim. Tiada lain dan tiada bukan, ini adalah merupakan kenikmatan panggilan iman. Tanpa dipanggil dengan iman, kita tidak akan bisa seperti ini. Mudah-mudahan istiqomah iman kita, minimal stabil iman kita, sehingga dapat melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid atau taklim di masjid ini sampai akhir kehidupan kita yang disebut dengan kematian. Amin ya rabbal alamin. Jangan sampai sudah mati baru masuk ke masjid. Jangan sampai sudah mati baru diajikan. Itu ceritanya sudah lain. Mudah-mudahan dan pertahankan terus lawan hawa nafsu iblis dengan iman, supaya kita nanti di saat roh diambil kembali oleh Allah dalam keadaan iman dan Islam yang disebut dengan husnul khatimah. Kata Imam Ali karramallahu wajhah, tamamun ni'am al-mautu 'alal iman wal Islam. Tidak ada nikmat yang paling sempurna kematian membawa iman dan Islam. Sering saya ungkapkan, ketika kita pagi-pagi duduk sambil ber-HP-HPan, sambil ber-WA-WA-an, sambil ber-YouTube-YouTubean, di depan kopi hitam atau kopi liong
atau kopi susu, ada yang susu, ada yang kopi, ditambah goreng pisang, belum asap terus diisep ngarokok ngarana suruput jeung kopi. Apa goreng pisang nikmat, apalagi kalau hujannya gerimis, pokoknya nikmat. Tapi itu sebatas kenikmatan goreng pisang, kopi yang hangat, ya kopi liok. Tapi ada yang lebih nikmat daripada itu. Tuh. Ada yang lebih nikmat daripada kopi, ada yang lebih nikmat daripada goreng pisang. Dunia tidak akan pernah ada kenyangnya dan tidak akan pernah ada puasnya. Yang punya satu pengen dua, yang punya dua pengen punya tiga, yang punya tiga lamun hayang mah hayang nambah deui jadi opat mobil. Awas ulah curiga nyandung dia. Mobil ieu mah. Dunia mah gak akan akhir kenapa? Gak akan ada kenyangnya. Terus jadi orang kaya terus dunia dikejar, padahal menurut penglihatan kita udah lebih daripada cukup, tapi masih bersyukur karena dunia. Saya punya jamaah udah sakit, ya stroke sakitnya, tapi ngerokok masih ngeburu entah tiap hari. Bahkan istrinya juga pesan ke saya, tolong Pak Ustaz panyarekeun cenah si bapak eta heuh eta kana ngarokok. Saya coba. Kata saya, Pak, geus atuh eureun ulah ngarokok wae. Apa jawabannya? Gandeng sia. Puasa itu. Ya. Gandeng sia. Aduh, aing Ustaz sia-sia. Gandeng sia. Aing satungtung hirup moal eureun ngarokok. Lamun geus paeh aing rek eureun ngarokok dengekeun ku sia. Saya senyum aja. Tuh. Kata saya, udah lanjutkan aja. Gak lama dari situ usianya tutup, yang disebut meninggal dunia benar tengah rokok bos bapak. Allahu Akbar. Cuma hebatnya gini ibu bapak, sebelum meninggal dunia dia pulang ke kampungnya jauh. Apa yang dilakukan? Karena dia dulunya ya tukang bangunan, ya dia menggergaji pohon di kampungnya. Untuk apa? Bahasanya aing lamun pae dikubur di dia, ini kayunya buat apa? Buat penghalangnya, papana gitu. Ditaruh di mana? Disimpannya dekat pas mau dikubur. Kenapa? Karena udah udur, tersesat, kasasar, bingung. Kamana baliknya gitu. Akhirnya ada yang menemukan, lihat KTP-nya, diantarkan sama taksi ke alamat KTP. Ya lama dari situ, ya sekitar 1-2 minggu meninggal dunia. Tapi sebelumnya pesan ke istrina, aing lamun bae kudu dikubur itu kaina papana geus aya ku aing geus diragaji. Lamun aing bae teu dikubur di tempat aing di ditu kabeh ku aing sia diririwaan. Terdiririwa. Diancamnya seperti itu. Wah ini diriwaan siap kabeh disingseuneng. Allahu Akbar.
Ya benar ibu bapak. Begitu meninggalnya malam diaturkan jauh-jauh kali itu. Banyak bang sudah ada duka mana? Kenapa? Keluarga takut. Sieun diriwaan, keur sae sieun digalekete, kirnya gitu kan. Itu kan bahasa Sunda mah diriwa, ditakut-takut. Aya juringna gitu ya. Nah itu para jamaah sekalian. Jadi di alam dunia ini tidak akan ada kenyangnya. Ya, bisa kenyang, bisa puas, tergantung bagaimana sikap kita mensyukuri apa yang diberikan Allah. Setelah itu baru ada qanaah, menikmati apa yang ada di depan kita. Kalau di depan kita goreng singkong pagi-pagi, jangan dibayangkan makan roti, nikmati aja singkong. Jadi nikmati apa yang ada, itu baru akan merasa puas, baru akan merasa nikmat. Insya Allah. Ibu bapak hadirin wal hadirat, di akhir bulan Sya'ban ini sekarang, ya, akhir bulan Sya'ban. Sudah beberapa orang yang menanyakan, ya, Ustaz, puasa kapan? Ya, saya masih simpel aja, tanggal 1 Ramadan. Disuai ibu. Ya. Ada yang sudah menentukan hari Senin, ya, makanya jadwal yang datang ke rumah itu ada yang Selasa, ada yang Senin. Terus mana yang diambil? Kita punya pemerintah yang sudah menentukan, ada alasan juga. Ada alasan, ada dalil, ada hukum. Kecuali kalau memang tidak ada dasar hukum, itu perlu ditentang oleh kita. Ya, pinginya bareng-bareng tuh supaya enak kan, masuk bareng, keluar bareng. Tanggal 1 bareng ke lebaran juga bareng. Jadi mau bingung kalau begitu. Cepat dulu kan, saya juga masih di Nimbasari, ya, udah bikin rendang, geus ngumpat, terjadi lebaran. Dulu tahun berapa nih? Iya, ya, ya. Kebetulan waktu itu istri saya selalu dikasih gitu kalau pas Idul Fitri itu, ya. Jadi saya pas pulangnya pas Kamis Sunnah gitu, telepon sana, gimana nih Bogor lebaran? Terjadi lebaran. Saya udah disiapin ketupat gitu kan, buat di jalan gitu ya, walaupun dapat ngasih. Akhirnya pas besoknya sayur rendangnya udah pada gak ada gitu kan pas hari raya Idul Fitri. Jadi kan bingung ya, bingung kalau seperti itu. Nah ibu bapak hadirin wal hadirat, di bulan Sya'ban, di akhir Sya'ban ini adalah ada peristiwa yang sangat luar biasa. Apa? Turunnya perintah bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Surah Al-Ahzab surat ke-33, ya, di ayat ke-56 itu. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.
akan bersolawat kepada Nabi, Allah yang pertama bersolawat, baru malaikat, baru perintah kepada orang-orang yang beriman. Ini hebatnya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun Allah merintahkan sholat, Allah tidak sholat. Allah merintahkan puasa kepada kita, Allah tidak berpuasa. Allah nyuruh zakat kepada kita, Allah pun juga tidak zakat. Tapi ketika Allah merintahkan sholawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah yang pertama bersolawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saking tingginya martabat Nabi dan cintanya Allah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, innallaha, Allah bersolawat, baru malaikat yang bersolawat. Setelah itu apa? Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allah bersolawat, malaikat bersolawat. Hei orang-orang yang beriman, yang tidak beriman tidak hei. Apa? Sallu alaihi wa sallimu taslima. Bersolawatlah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sujud syukur ketika kedatangan malaikat Jibril. Apa kata malaikat Jibril? Ya Muhammad, man sholla alaika min ummatika sholatan wahidatan sallallahu alaihi asyron. Barang siapa dari umatmu membaca sholawat kepadamu satu kali, Allah akan balas 10 kali kebaikan. Sudah syukur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, umatmu bersolawat kepadamu sekali, ke Allah dicatat 10 kebaikan. Itu di luar bulan suci Ramadan. Sekali bersolawatnya. Coba kalau kita membaca Rabi'ah Al-Adawiyah, seorang wanita janda, wanita sufi, sudah dekat dengan Allah. Itu kalau ditanya sholawat setiap hari, setiap malam, nggak kurang dari 50.000 kali bersolawat. Ini dia Rabi'ah Al-Adawiyah. Ibu, sabara kali ibu kalau sholawat setiap hari? Bapak-bapak berapa kali sholat setiap hari? 50.000 gak kurang, itu Rabi'ah Al-Adawiyah. Kenapa sampai seperti itu? Karena kata Rabi'ah Al-Adawiyah, Rasul pernah menyampaikan, kami akan banggakan kepada nabi-nabi yang lain umatku yang bersolawat kepadaku, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka saya ingin oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam termasuk yang dibanggakan kepada nabi-nabi yang lain. Bagaimana kita bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ini juga pernah sahabat bertanya ketika kumpul di majelis taklim. Ya, kata sahabat, ya Rasulullah, innallaha amarona alaina. Allah itu menyuruh kepada kami untuk bersolawat kepadamu. Kaifan sholli alaika? Bagaimana kami bersolawat kepadamu? Apa Rasul langsung jawab?
nunggu perintah dari Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nunggu ada kabar perintah dari Allah. Setelah itu baru Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim sampai selesai innaka hamidun. Itu pakai Sayyidina enggak. Kok ada orang pakai Sayyidina? Enggak apa-apa. Apakah ada dalil pakai Sayyidina? Ya ayat. Bagaimana sulukan li thariqatil adab untuk menambah kesopan santunan, penghormatan, memuliakan kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi. Makanya pakai Sayyidina Muhammad. Ibu bapak pakai Sayyidina, maka baca sholawat. Gak pakai juga tidak apa-apa, karena perintah awal tanpa ada Sayyidina Muhammad. Ada penting mah ulah ribut masalah Sayyidina. Ada sholat sabulah pakai Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Anu sabulah deui Allahumma sholli ala tanpa Sayyidina Muhammad. Jadi tanpa dibaca. Jadi tidak seperti itu. Tuh. Suka Sayyidina, silakan dilanjut. Kosong, gak usah, jangan pakai Sayyidina. Yang kedua, sahabat bertanya kembali, ya Rasulullah, setelah engkau tidak ada, karena kau pernah menyampaikan setiap sholawat umatku akan langsung disampaikan kepadaku, diantarkan oleh para malaikat Allah. Bagaimana kalau kau sudah tidak ada? Apa jawab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Allah memerintahkan kepada bumi untuk tidak menghancurkan jasadnya para nabi. Jadi Allah haramkan bumi untuk menghancurkan binatang-binatang untuk memangsa jasadnya para nabi Allah. Itu diantaranya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap kali kita bersolawat, langsung oleh malaikat solawat kita disampaikan di bawah, ya Muhammad, inna fulan bin fulan sholla alaika sa'a. Muhammad, ini fulan bin fulan bersolawat kepadamu pada saat ini, saya serahkan kepadamu. Oh, langsung ibu bapak. Salawatnya mau serius, enggak serius pun juga disampaikan. Tuh, ayah sholawatan untuk serius, ya ayah sholawat santri. Bagaimana? Iri, ya kiai. Ari kiai mah mau berkata loba, ari santri mah kan hiji. Hanya dipermainkan juga. Sallallahu ala Muhammad, ya Allah sedikit aman, yang banyak dibawa ustaz. Cek santri kata. Walaupun seperti itu, sholawat tetap disampaikan oleh malaikat. Walaupun dengan cara bercanda, tetap sholawat disampaikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi, inna awlan nasi yaumal qiyamah aktaruhum ya as-salata alayya. Umatku yang paling dekat denganku adalah umatku yang paling banyak bersolawat kepadaku. Bapak Ibu di perjalanan bawa kendaraan itu salah baca solawat.
sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Atau Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Saya dari rumah datang ke sini, alhamdulillah dapat berapa tadi sholawat. Karena berangkat sebelum subuh. Dan selain itu apa yang saya baca? Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astagfirullah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astagfirullah. Udah sampai asrama, pas itu karena sudah ada, saya berhenti dari situ dengerin ada. Jadi kalau kita zikir gak harus duduk melekun di masjid atau di musola atau di rumah. Gak harus duduk sambil tiduran, istilah orang Perancis mah barigo golek ya. Ngerti bahasa golek ya kan? Ya, sambil tiduran. Seperti itu kan ya. Dari maghrib sampai isya nunggu waktu ada. Tuh tasbih bisa kadang-kadang jatuh sendiri, dak wiridah bari nurutan. Tuh sambil ngelonjor mana? Tuh sambil jalan juga silakan. Gak sempat dikir karena ada yang harus kita kejar. Begitu assalamualaikum, assalamualaikum, langsung berangkat, langsung jalan, dikirlah sambil jalan. Emang gak apa-apa, Allah juga nyuruh. Kalau memang gak sempat seperti itu, lihat Al-Quran surah yang keempat ayat 103. Surah keempat itu surah An-Nisa. Ketika selesai sholat, fadkurullah, zikirlah kepada Allah. Ya, silakan kiaman, kuda, sambil berdiri, sambil duduk, atau mungkin sambil jalan, atau mungkin sambil di kendaraan. Biasa baca subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar, Allahu akbar. Atau biasa apa? Atau biasa bersolawat, atau biasa beristighfar. Perbanyaklah istighfar. Apa hebatnya istighfar? Ya, apalagi nanti dekat bulan suci Ramadan, perbanyaklah istighfar. Yazidkum, Allah akan memperkuat iman dan Allah akan memudahkan segala urusan-urusan kita. Yursilis samaa alaikum midrara. Silakan buka di surah Hud, ya, surah ke-11 ayat 52. Hebatnya beristighfar itu. Wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum. Ya, Allah akan menambah keimanan, memperkuat keimanan kita, dan Allah akan memudahkan. Yursilis samaa alaikum midrara, dan Allah akan menurunkan dari sama itu midrara, hujan. Hujan itu rezeki, akan dimudahkan urusan-urusan itu. Nabi Yunus alaihissalam beristighfar. Ya, di saat lari dari mana? Lari dari masyarakat, kabur. Tuh. Kabur di masyarakat. Siapa? Nabi Yunus. Udah bosan. Wis capek Nabi Yunus. Aing dakwah anu nuturkeun eta. Saya berdakwah gak ada yang ngikuti. Kieu teh mah kabur. Akhirnya larilah dari kenyataan, larilah dari perjuangan. Makanya disebut danun. Apa danun itu? Danun itu adalah panggilan Nabi Yunus alaihi salam, ditelan oleh ikan, ditelan hidup-hidup, diterui bulet. Cek orang sudah
Petugas-petugas kapal laut di situ ya melihat sikap kondisi ya, membaca kepada Nabi Yunus, ini bukan orang jahat, ini kayaknya orang baik-baik, tapi kenapa begitu dilotrek dikocok Nabi Yunus yang keluar sampai 3 kali, Nabi Yunus juga yang keluar, akhirnya dicemplungin. Allah ngutus ikanun, ikanun lek tubuh siap itu Nabi Yunus Doroi bulur cemplung bakal langsung diluk Nabi Yunus ya. Itulah kegelapan, gelap di dalam perut ikan. Jeng Nabi Yunus bingung, aing rek masa eueuh kompor. Namun bawa kompor oke gimana? Ya, pengen makan bagaimana dan minum, minum cai asin eta. Gelap itu Nabi Yunus. Setelah kegelapan baru istighfar, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Sok tinggal ibu bapak surat 21 Al-Anbiya ayat 78 ya. Tuh. Ayat 87 dan ayat 88. Beristighfar selalu Nabi Yunus di dalam perut ikan tanpa hitungan sekian-sekian, banyak beristighfar. Akhirnya di ayat 88 Panajjainahu, Allah menyelamatkan kepada Nabi Yunus. Fastajabna lahu wa najjainahu minal gham, Allah mengabulkan permohonan Nabi Yunus dan Allah menghilangkan, melenyapkan bingung kepada Nabi Yunus. Hatinya jadi terang benderang dengan istighfar, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kenapa Nabi Yunus sampai seperti itu? Dolim dia. Kepada siapa? Kepada dirinya sendiri. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Yang membuat seperti ini saya karena dosa saya. Apa dosa saya? Kabur aing di masyarakat. Tuh. Kata Nabi Yunus, saya tidak bertahan dalam perjuangan ini, kalah dalam perjuangan. Dosa siapa? Dosa Nabi Yunus. Tuh. Tidak diusir, tidak, cuma nggak kuat dalam dakwahnya. Bosen aing mah kieu-kieu teuing mah, ngajak itu teu daek, ngajak ieu teu daek, ngajak jamaah salat oge teu darekeun, aing mah mending kabur. Cek Nabi Yunus ceplok pe ulah eta dileng-leng. Jelas Ibu Bapak. Ternyata yang membuat hati bimbang, hati bingung adalah dosa sorangan, dosa sendiri. Makanya kalimatnya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya Allah, ampun ya Allah. Subhanaka maha suci Engkau ya Allah. Ini aku ya Allah, kuntu minadh dhalimin. Aku termasuk orang zalim ya Allah. Tetap peluk ibu sujud. Kalau ada masalah gak usah datang ke Mbah Dukun. Ya, langsung ajukan permohonan kepada Allah. Tadi kan sudah mengajukan permohonan kepada Allah.
Apa ibu bapak merasa bahwa kita sudah mengajukan permohonan kepada Allah? Duduk di antara dua sujud, kita sudah membuat proposal, langsung diajukan kepada Allah. Rabbik firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu. Itu pengajuan kita, permohonan kita kepada Allah. Ajukan biar benar. Makanya sing paham heula artina. Jangan terlalu terburu-buru. Rabbi pilih warahmatullahi wabarakatuh. Minta baru lupa tuh. Ya. Coba ibu bapak ya, diusahakan sing apa kata artina. Rabbi firli warhamni wajburni ya Allah, ampuni aku ya Allah. Tapi jangan diterjemahkan. Warhamni ya Allah, kasihanilah aku, berikan rahmat aku ya Allah. Wajburni ya Allah, aku banyak kekurangan di dalam ibadah, dalam melaksanakan perintahmu aku banyak tolong ya Allah. Wajburni supaya gak bocor imanku, rumah supaya gak bocor. Wajburni tambah ya Allah. Warfa'ni, walaupun banyak orang yang merendahkanku, meremehkanku, ya, melemahkanku. Warfa'ni ya Allah, angkat derajatku ya Allah. Warzuqni ya Allah, berikanlah hamba rezeki, umur barokahkan ya Allah, harta lebih barokah ya Allah, keluarga yang barokah ya Allah. Itu rezeki namanya itu. Wahdini ya Allah, tanpa petunjukmu, tanpa bimbinganmu ya Allah, aku tidak akan bisa melaksanakan ibadah. Imanku tidak akan terpanggil tanpa hidayahmu. Wa'afini wa'afani ya Allah, maafkanlah aku ya Allah. Wa'afani, jadikanlah aku hambamu yang waras. Ibu bapak, ada orang sehat tapi itu waras? Ada? Oh, orang sehat nggak waras, ya. Kenapa nggak waras? Nggak di celana, nggak pakai baju juga dia nggak ada masalah. Tuh kali itu kan dia ke sana ke sini, antar aja, nggak pakai baju, nggak pakai celana, tuh KR, dasar dia pakai lo. Kenapa nggak waras? Tidur di emperan, hujan kehujanan, dingin kedinginan, tepat masuk angin sudah naik nugelo di kerok. Nugelo di kerok di jalan, pinggir jalan kurang aja ada baik angin, tuh masuk angin aja. Gak ada yang sehat tuh ibu, cuma tuh waras. Eta siang kamana cawana eueuh, eta baju kamana da teh butuh. Tuh. Jawab kalau ibu bapak ngaji ke Masjid Al-Muttaqin teu make baju. Teu make baju, pakai celana pakai kolor rumpul. Walaupun gitu kita enggak berani, Pak. Oh, saya curang, teu make baju, pakai kolor doang di sini, Pak. Suka Ustaz gelo, suka dia. Teu waras kita jalanna. Makanya diberikan kewarasan, istilah bahasa kita sehat walafiat. Iya. Tuh, setelah beristighfar Nabi Yunus alaihissalam, baru Allah selamatkan. Seandainya Nabi Yunus kalau tidak beristighfar kepada Allah, tidak mengakui kesalahannya, tidak akan dimuntahkan dari perut ikan, akan dikeluarkan dari perut ikan nanti kalau sudah terjadi kiamat kubra. Makanya beristighfar adalah solusi. Allah memberikan solusi dengan cara apa? Ikan paus, ikan besar mendadak mulus. Tuh, mulus. Ingin mengeluarkan isi perut, langsung berjul eta keluar. Wolosor tesaha Nabi Yunus mengulupang pasti utuhku. Ya cuma lemas keluarnya. Kenapa? Ya wajar itu kan, gak makan, gak minum, ya ada di perut ikan. Coba kalau ada orang sini bilang-bilang gue itu
labu. Ya. Biasanya kan hancur, ya. Tuh. Tapi Nabi Yunus tidak. Tuh. Saya makan obat itu, ya, obat herbal. Kerasnya bukan main. Ya, perintahnya dikunyah katanya Pak. Begitu dikunyah, aduh, aing bisa-bisa untuk leungit ya kayak gitu. Kenapa? Gak mau makan. Ya, harus bagaimana? Akhirnya saya punya apa? Ya, punya cara yang lain. Diambil langsung diulek, wah, ditakolol lalu, macam lagi, macam gitu. Waduh, iya mah obat atau batu, ya. Khawatirnya bisa ditelan langsung dihancurkan, langsungnya diulek, dihaluskan. Nah, iya, setiap hari seperti itu. Tuh, dia mau obat temen kaos kaleci, ini mencuri kaos batu, ya. Jadi seperti itu ibu bapak hadirin hadirin, ya. Nah, berikutnya sekali. Nah, di bulan Sya'ban ini perintah salawat Allah turunkan. Di bulan Sya'ban ini pergantian, ya, kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Di bulan Sya'ban ini Rasul banyak berpuasa. Kenapa? Amal disetorkan kepada Allah. Ketika amal disetorkan kepada Allah, kami sedang berpuasa, maka Allah akan mengangkat amal kami, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya di bulan Nisfu Sya'ban kemarin, di pas tanggal Nisfu Sya'ban, ya, tidak akan diampuni dosanya oleh Allah kalau orang bermusuhan sehingga saling menyapa, saling menegur dengan islah, maka akan diampuni dosanya oleh Allah. Ya, terakhir, ya, sebentar lagi kita bulan suci Ramadan. Ayo kita manfaatkan, kita sambutlah, ya, tuh. Seolah-olah Ramadan yang akan datang, seandainya kita sampai ke bulan suci Ramadan, jadikan Ramadan yang terakhir untuk kita. Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan dengan dasar iman dan mengharapkan ridha Allah, diampuni dosa-dosa yang sudah. Yang kedua, man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang menghidupkan Ramadan dengan qiyamul Ramadan. Qiyamul Ramadan itu tarawih, sholat tahajud, ya, witir, dan sholat sunnah yang lain. Ini di bulan suci Ramadan. Makanya sholat sunnah nilainya sholat fardu. Sholat fardu sab'ina 70 kali lipat, dilipat-lipat gandakan. Itu sholat fardu di bulan suci Ramadan. Ya, makanya jangan sampai tarawih tertinggal. Istilah bahasa kita mah tarawih. Lain tarawih, tarawih. Hari tarawih masuk dipelesetkeun ke orang Sunda tarasaware. Da bener atuh kenyataan. Tarawih tarasaware. Tarawih itu bukan sholat, Ibu, tapi sifat dari qiyamul Ramadan. Asli nama qiyamul Ramadan. Karena qiyamul Ramadan itu santai disebut tarawih. Tarawih itu artinya santai. Kalau kita sholat tarawih, ngebutnya bukan main. Kita lain sholat tarawih karena capek gawe teka pake lutur nebikeun karek coplok kita ngebut imamna. Tuh, da imam anu nyantai mah lain imam eta mah. Begitu sholat tarawih nyantai, oh di dieu mah tarawih teh kawa sholat ya. Nah, jadi tarawih artinya nyantai. Makanya santailah sholat tarawih. Ya.
barangkali yang tahun kemarin ibu-ibu terutama punya utang puasa, kodolah mumpung masih ada, ya, mumpung masih ada waktu, masih boleh kodok puasa, ya. Kalau nanti tidak sempat terkodok, nanti setelah Ramadan yang akan datang, double kodok ya, bayar fidyah. Begitu masuk tanggal 1 Ramadan, burusuk eta wanita yang melahirkan, berarti sebulan tidak berpuasa. Nanti pas Idul Fitri tetap zakat fitrah tapi belum wajib fidyah. Jangan salah pengertian. Ada juga selalu datang dan bertanya, saya ini Ustaz mau fidyah. Oh, Bapak fidyah apa? Istri saya sebulan ini tidak berpuasa. Kenapa? Melahirkan. Saya tolak. Istri Bapak belum wajib fidyah, tapi wajib zakat fitrah. Terus gimana? Nanti setelah Ramadan ini selesai, kalau bisa setelah nifasnya selesai, silahkan kodok. Dicicil aja, kawas kredit, jadi begitu, ya. Dicicil, gak harus sekaligus. Oh, jadi gak wajib fidyah? Belum. Kalau selama setahun ke depan istri Bapak tidak mengkodok puasa, datang lagi Ramadan yang baru berlaku fidyah. Makanya ibu yang hamil, ibu yang menyusui boleh berbuka puasa. Atau yang sedang musafir perjalanan yang jauh, kalau dari Neglasari ke Cibinong pada deket, ya, ke Cibinong buka puasa, mampir tuh ke warung nasi, kan sedang perjalanan goblok kadang-kadang alias gelo. Ayo nama Bandung gelo anyar gara sama Ramadan. Oh, lo Bandung gelo anyar, lo bajuri, ayo mani berang-berang bulan Ramadan. Tuh, buluna nyarup cokor wae ngagararan tuh juri ya teh. Ari kuntilanak mati penting, ari lalaki mah juri na di beurang eta lamun bapak ibu hayang ningali juri, lamun aya warung nasi cokorna ngagararan tuh, sukuna ngagararan tuh juri eta ngaranna. Ya insyaallah balai juri di dia. Ibu bapak hadirin wal hadirat, mudah-mudahan umur kita panjang satu bulan. Ya, nah saya ada pesan ini, ya, ini di luar tema ini, ya, tuh, ini bisa dimatiin, matiin aja. Ada pesan, untuk Ustaz Kurnia Solihin, dan, oh ya,